Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan penilaian harian untuk kelas 3 SD atau MI. Tema kelima tentang cuaca dan subtemanya adalah perubahan cuaca. Nah, berikut adalah soal-soalnya untuk menemani teman-teman belajar. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini atau di video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Dan sebelum dilanjutkan, silahkan di-subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, nomor 1. Uni melihat Ale sedang memindahkan meja sendirian. Kemudian Uni membantunya untuk memindahkan meja tersebut. Dari kejadian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan saling membantu, maka titik-titik. A. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. B. Pekerjaan menjadi butuh pertolongan. C. Pekerjaan menjadi lebih berat. Atau D. Pekerjaan selesai lebih lama. Ya, ini manfaat dari kerjasama. Ya, jawabannya adalah pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Ya, jawabannya A. Nomor 2. Tidak saling mengeluh saat bekerja sama akan membuat suasana menjadi titik-titik. A. Sepi. B. Rumit. C. Kacau. Atau D. Nyaman. Ya, jawabannya tidak saling mengeluh. Ya, jawabannya adalah D ya. Nyaman. Nomor 3. Ketika hujan, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukannya untuk titik-titik. A. Kepentingan sendiri. B. Kepentingan bersama. C. Dianggap merasa kuat. Atau D. Dianggap merasa hebat. Ya, mereka melakukannya untuk kepentingan bersama ya. Kerjasama intinya ya. Nomor 4. Uni dan teman-teman sedang bermain di halaman sekolah. Sebelum waktu istirahat habis, hujan mulai turun. Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Ya, A. Tetap di halaman untuk bermain air. B. Meninggalkan mainan di halaman. C. Segera merapikan alat permainan. Atau D. Menunggu hingga hujan deras. Ya, sebelum istirahat habis ya. Hujan mulai turun. Nah, baru-baru mulai ya hujannya. Apa yang dilakukan? Iya, segera merapikan alat permainan. Jangan tunggu hujannya sampai besar. Nomor 5, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca hujan adalah A. Membuat batu bata. B. Membuat kerupuk. C. Membuat garam. Atau D. Menanam padi. Nah, yang bagus atau yang cocok atau yang tepat ketika saat cuaca hujan adalah menanam padi ya. Nomor 6, perubahan cuaca dapat terjadi saat titik-titik. A. Kapan saja. B. Pagi hari saja. C. Siang hari saja. Atau D. Malam hari saja. Nah, perubahan cuaca itu bisa terjadi kapan saja ya. Nomor 7, perubahan cuaca yang ekstrim menyebabkan Eko menjadi demam. Eko merasakan sakit kepala dan batuk-batuk. Hal ini merupakan gejala penyakit titik-titik. A. Flu. B. Diare. C. Sariawan. Atau D. Demam berdarah. Ya, ada demam, ada Ada sakit kepala dan ada demam ya. Ada demam, sakit kepala dan batuk-batuk. Itu gejala penyakit? Iya, penyakit flu ya. Oke. Kemudian nomor 8, tubuh kita akan kekurangan banyak cairan saat cuaca apa? Ya, jadi akan banyak berkeringat ya. Pada cuaca apa nih? A. Hujan. B. Cerah. C. Berawan. Atau D. Mendung. Ya, yang biasanya keluar keringat itu saat cuaca panas. Panas itu biasanya cuaca sedang cerah ya. Nomor 9, perhatikan pecahan berikut. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah 5/11 dibandingkan dengan 5/7. Ya, ini ini kan pembilang ya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, semakin kecil nilai angka penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Berarti semakin besar angka dari penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 5/11 itu lebih
kecil atau kurang dari 5/7 ya. Atau teman-teman bisa melakukannya dengan mengalihkan nyilang ya. 5 dikali 7, 35. 11 dikali 5, 55. Nah, bisa dibandingkan bahwa 35 itu kurang dari atau lebih kecil dari 55. Oke ya, seperti itu. Ya, maka jawabannya di sini A, B, C, atau D? Ya, A ya jawabannya. Oke, nomor 10 sekarang. Perhatikan pecahan berikut. Ini 1/4 dibandingkan dengan 3/4. Nah, kita kerjakan lagi. Ya, ini beda ya. 1/4, 3/4. Nah, kalau yang barusan ini penyebutnya berbeda ya. 11 sama 7. Nah, sekarang ini penyebutnya sama. Nah, kalau yang sama seperti ini, maka tinggal dilihat dari pembilangnya. Ya, tinggal lihat pembilangnya. Nah, semakin besar pembilangnya, angka pembilangnya, semakin besar angka pembilangnya, maka nilainya semakin besar gitu ya. Nah, di sini 3/4 itu lebih besar dari angka 1 atau angka 1 lebih kecil dari angka 3. Maka 1/4 ini lebih kecil atau kurang dari 3/4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka jawaban untuk nomor 10 ini adalah sama B ya. Lebih kecil dari atau kurang dari 3/4. Nomor 11, saat membandingkan pecahan penyebut sama, semakin kecil angka penyebutnya, semakin titik-titik nilai pecahannya. Nah, berikut ya. Berikut barusan ya sudah dibahas. Yang nomor 9 ya. Maka semakin kecil angka penyebutnya, semakin besar, kecil, sama atau kurang? Semakin besar nilai pecahannya. Kemudian nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1, 8/11 bagian melon lebih kecil dari 8/13 bagian melon. Nomor 2, 5/10 bagian kue coklat lebih kecil dari 1/2 bagian kue coklat. Nomor 3, 7/12 bagian semangka lebih kecil dari 7/8 semangka. Pernyataan tersebut yang benar adalah, yang benar A, B, C, atau D? Yang benar itu 8/11 lebih kecil. Salah ya. Harusnya 8/11 lebih besar karena penyebutnya lebih kecil nilai angkanya, maka nilainya pecahannya lebih besar harusnya. Nomor 2, 5/10 dengan 1/2 lebih kecil katanya. Ya, ini nilainya sama dengan ya, kalau disederhanakan 5/10 itu sama juga dengan 1/2. Ini sama dengan. Di sini pernyataannya lebih kecil. Nah, nomor 3, 7/12 bagian semangka lebih kecil dari 7/8 bagian semangka. Nah, kita lihat di sini pembilangnya beda ya. Yang 7/12 lebih besar, maka ini nilainya lebih kecil ya dari 7/8. Jadi pernyataan tersebut yang benar adalah C ya, nomor 3. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Gerakan pada gambar tersebut digunakan untuk menemukan. Nah, ini ya. Untuk menemukan apa ini? A. Keseimbangan dan kekuatan. B. Tumpuan terbaik dan terkuat. C. Tumpuan terbaik dan keseimbangan. Atau D. Keseimbangan dan kelenturan. Ya, untuk menemukan keseimbangan dan kelenturan. 14. Perhatikan gambar berikut. Gerakan pada gambar tersebut merupakan bagian dari gerakan A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Iya, ini udah ada ya jawabannya di situ di gambarnya. Ya, bagian ketiga ya. Ini nggak terhapus dengan baik, itunya kelihatan, masih kelihatan. 15. Perhatikan gambar berikut. Gerakan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah gerakan memutar dengan A. Lengan di samping, B. Lengan direntangkan sejajar bahu, C. Lengan di atas atau D. Lengan di belakang. Nah, ini direntangkan ya sejajar bahu ya. Oke, nomor 16. Ale melakukan gerakan menirukan awan tertiup angin. Saat melakukan gerakan pertama, kaki diangkat setinggi A. Pangkal paha, B. betis, C. pinggang, D. dada ya. Ini gerakan awan tertiup angin. Saat melakukan gerakan pertama, kaki diangkat setinggi
Iya, kita lihat di sini. Iya, betul. Setinggi pangkal paha, betis, pinggang, dada. Iya, setinggi betis ya. Oke, sepangkal paha ketinggian ya. Ntar bisa jatuh. Jadi cukup setinggi betis saja. Oke. Nomor 17. Berikut ini adalah contoh gerak kepala kecuali. A. Kedet. B. Gedug. Gudeg ya. Gedog. Apa ini? Gedug ya. Gedug. C. Ngileg. Gileg. D. Ngeruji. Nah, yang nggak ada itu atau kecuali itu adalah C. D ya. Ngeruji ya. Gerakan kepala yang dilakukan dengan posisi awal tegak, kemudian digerakkan ke samping dan ke kiri disebut kedet, gedug, galier, gilek. Apa tuh? Iya, namanya gedug ya. Gedug. Kemudian 19. Nah, 19. Perhatikan gambar berikut. Gerakan kepala yang dilakukan pada gambar di atas adalah menggeleng, mendongak, menunduk, menoleh. Ya, dari posisi awal tegak, kemudian palanya menunduk. Ya, menunduk pasti ya. Jawabannya 20. Gerakan tari ada yang kuat, ada yang lemah. Gerakan tari lemah dilakukan dengan kuat, cepat, gemulai, tangkas. Ya. Jadi kalau misalkan gerakan tari lemah itu dilakukan dengan gemulai ya. Ketika apa? Gerakannya terlihat anggun gitu ya. Baik, 20 soal sudah dijawab. Selebihnya untuk soal isian ini teman-teman bisa menemukannya di soalbagus.com. Silahkan diklik linknya tersedia di bagian deskripsi atau di kolom komentar. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.